Lagi datang guys. Alba peringkat pertama. Peringkat kedua Jordi Alba. Bayangkan sekelas FC Barcelona, bukan striker, bukan gelandang, tapi seorang fullback yang menghasilkan banyak peluang. Ya udah suruh aja Alba jadi striker, ganti ke Messi jadi false nine. Messi menghasilkan 129 chance create. 129. Bayangkan ketika Messi nggak ada. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui semua bahwa Messi sudah resmi menjadi pemain PSG. Pertanyaan yang paling besar, lalu Barcelona bagaimana ketika tanpa Lionel Messi? Yang bisa menjawab teman-teman mungkin salah satunya dari data. Nah, pada video ini kita bakalan membahas bagaimana Barcelona tanpa Lionel Messi dari sisi data teman-teman. Catatan, garis bawahi. Teman-teman yang tidak menyukai data tentunya pasti membantah data ini. Tapi dengan data kita bakalan bisa merumuskan, menyusun konsep ataupun pikiran apa yang bakalan kita lakukan ke depannya. Hal ini juga dilakukan oleh staf kepelatihan, pelatih bahkan di Indonesia hingga luar Indonesia teman-teman. Oke, di video ini kita bakal membagi beberapa poin. Yang pertama, siapa yang paling banyak menghasilkan chance create di tahun 2020-2021 bagi FC Barcelona sebelum Liga Spanyol bergulir. Kemudian pass akurasi, kemudian cross akurasi, kemudian shot on target, kemudian gol yang dicetak oleh pemain Barcelona. Siapa yang paling terbanyak teman-teman? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke data yang pertama, yaitu chance create. Ya, ini merupakan 5 pemain dari FC Barcelona yang menghasilkan chance create. Jomplang. Cukup tegas teman-teman, aku bilang jomplang, nggak merata, khususnya antara Messi sama pemain ke bawah ya, nggak merata, aneh. Nah, jomplang, aneh, nggak merata. Apalagi kata-kata seperti itu. Messi menghasilkan 129 chance create. 129. Bayangkan ketika Messi nggak ada, guys. Bayangkan dulu, bayangkan. Ini kita bicara data ya. Bayangkan 129 hilang dalam musim ini. Hilang dalam musim ini. Suka tidak suka. 129 chance create. Yang anehnya, chance create yang paling banyak dihasilkan peringkat kedua bagi tim sekelas Barcelona bukan striker, bukan gelandang. Malah back kiri, full back kiri 63, sampai berteriak aku guys. Karena ini aneh, 63 kali Jordi Alba back sebelah kiri, full back sebelah kiri yang menghasilkan chance create bagi FC Barcelona. Tentunya Alba tinggi chance create-nya karena ada Lionel Messi memberikan umpan-umpan diagonal, umpan-umpan cutback, umpan-umpan manja, umpan-umpan penting. Messi nggak ada. Apa efeknya? Apa implikasinya? Implikasinya Alba bakalan minor kembali menghasilkan chance create. Bisa saja mungkin Memphis Depay bisa melakukan hal serupa lagi. Kita kan tidak tahu pemain-pemain lain. Kita tidak tahu, kita lihat ke depan. Tapi kita bicara data. Peringkat kedua Jordi Alba. Bayangkan sekelas FC Barcelona, bukan striker, bukan gelandang, tapi seorang fullback yang menghasilkan banyak peluang. Ya udah suruh aja Alba jadi striker, ganti ke Messi jadi false nine. Jelas ya teman-teman ya. Yang ketiga baru striker. Griezmann 53 kali memberikan chance create bagi FC Barcelona. Dembele, Pedri. Masa lo striker, Dembele striker juga bisa jadi gelandang, kalah sama seorang fullback? Ini guys, ini menjadi PR bagi FC Barcelona. PR. Pedri ini potensial sih, potensial guys. Harus diberi menit terus menerus. Umur segitu udah memberikan chance create 33 kali, gila, gokil.
Sudah kelihatan guys ya gambarannya betapa pentingnya peran Messi. Nah, sekarang ini Memphis Depay dari angka kemiripan gaya bermain dari data teman-teman, dari data. Sekali lagi, kalau teman-teman yang nggak suka data pasti bantah. Kan beda bang, Messi sama Memphis Depay dan lain sebagainya. Iya, kita kan bicara data, yang bisa menentukan itu kan data. Dari tingkat kemiripan Memphis Depay, ntar salah lagi konotasi bahasanya. Memphis Depay memiliki tingkat kemiripan gaya bermain dengan Messi itu 77%. Itu dari data ya, dari data teman-teman. Kalau mau bantah, ini data loh, data. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Nah, ini merupakan data Kepas akurat teman-teman. Kembali, again, Lionel Messi. Bayangkan, musim ini tidak ada Messi memberikan Kepas akurat lagi. Bayangkan, sedih pasti, sedih. Suka tidak suka, kembali efeknya, side effect dari Lionel Messi. Messi oke lah, dia kan seorang penyerang. Messi oke lah, dia kan seorang playmaker, bisa penyerang, pencetak gol bisa. Tapi Alba seorang fullback lagi menjadi Kepas akurat tertinggi nomor 2 bagi FC Barcelona. Jordi Alba, bukan gelandang, bukan striker. Kembali ada korelasi ya teman-teman. Dengan adanya Messi, otomatis Alba juga tingkat Kepas akuratnya bakalan tinggi juga. Dan musim ini Messi nggak ada. Bayangkan Kepas akurat dari Alba ini, bagaimana angkanya di musim akan datang teman-teman. Kembali, Memphis Depay diharapkan bisa menjadi warna baru bagi FC Barcelona, Demir dan lain sebagainya. Nama pun juga era baru, transisi. Jadi harap bersabar, harap bersabar. Ini bukan menjustifikasi teman-temannya, tetapi kita bicara data. Oke, di peringkat ketiga Griezmann seorang penyerang, jauh banget kalah sama Alba. Kemudian Pedri, karena posisinya ya, Griezmann ini posisinya di area tengah, lebih sering sentral mencari ruang-ruang kosong. Alba bisa kita tolerir. Kenapa? Kepas akurasinya tinggi ya, efek Messi tadi ya. Griezmann walaupun sudah di tengah tapi Kepas akuratnya kecil. Pedri potensial kembali teman-teman masuk ke jajaran 5 pemain Barcelona Kepas akurasinya tinggi, sedangkan De Jong 26 kali Kepas akurasinya. Kelihatan ya, Barcelona ketika ada Messi terlalu tergantung kedua pemain ini, Messi sama Alba. Suka tidak suka. Jadi kolektivitas itu tidak bisa dimainkan secara utuh, secara sempurna. Oke ya teman-teman ya. Kita masuk ke data selanjutnya, yaitu cross akurat lagi data guys. Alba peringkat pertama Alba, oh my god, Alba peringkat pertama, Messi peringkat kedua 27, Dembele, Des, Sergi Roberto. Kembali guys, Alba titik poinnya bukan striker, bukan gelandang, tapi fullback kiri. Mungkin bisa kita tolerir karena permainan wide, permainan lebar lapangan dimanfaatkan Barca dari flank kiri ataupun flank kanan. Alba masuk dari flank kiri, cross ataupun cutback. Itu yang dilakukan oleh Barcelona musim lalu. Messi hilang sudah 27, otomatis musim depan cross akurat bakalan berkurang karena Messi, Alba Messi ini efeknya meningkatkan ya tingkat nilai ini, akurat. Kita harapkanlah pemain-pemain Barcelona pelan-pelan kembali, ini transisi teman-teman, transisi kembali bisa menemukan gaya barunya. Plus minus ya, kita bicara di samping Messi itu legenda, kita bicara di samping Messi itu banyak menghasilkan uang bagi FC Barcelona, kita bicara teman-teman mungkin pecinta Messi bukan Barcelona. Dengan tidak adanya Messi, positifnya kolektivitas itu diharapkan bakal muncul. Regenerasi yang lagi penting teman-teman dengan umur Messi 34 tahun, di samping kembali Messi legenda bagi FC Barcelona. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Shot on target, Lionel Messi jomplang lagi, terlalu nggak merata. 134 kali melakukan shot on target. Griezmann, wah,
gajinya yang tertinggi kedua di FC Barcelona, 54 kali. Dembele 42, 21, 18. Jomplang memang. Musim ini hilang 134 kali kalau kita hitung kasar ya, matematis teman-teman. Hilang shot on target bagi FC Barcelona. Sedangkan sisanya melanjutkan Griezmann, Dembele, Trincao, Braithwaite, dan seterusnya nanti Memphis Depay, ataupun Aguero, ataupun Fati, dan lain sebagainya. Efek Messi itu luar biasa kan bagi FC Barcelona teman-teman. Selain dari pemain-pemain lainnya. Memang Messi nggak bisa bermain sendiri, tetapi efek Messi itu luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu gol, teman-teman. Ini data yang aku dapat, teman-teman. All in FC Barcelona, Messi 38 gol all in competition. Sedangkan Griezmann 21, Dembele 11, 7, De Jong, Braithwaite. Kelihatan di sini nggak merata kan, nggak merata. Messi, Griezmann, Dembele, seterusnya itu nggak merata angka guys. Otomatis dengan tidak ada Messi, 38 gol secara kasar hitung-hitungan hilang musim depan. Memphis Depay, Griezmann diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi FC Barcelona. Oke teman-teman, sampai situ aja dulu videonya. Apa beberapa poin penting yang bisa kita dapat? Bahwa yang paling, ini nggak ada sih memang orang menyorotkannya, mungkin nggak masuk pikiran juga, karena mungkin ini cukup aneh nih, bahwa pemain terbaik 2020-2021 di FC Barcelona selain Messi, yang mampu memberikan daya dobrak dalam sisi ofensif, yaitu Jordi Alba. Bukan seorang penyerang, bukan seorang gelandang, tapi seorang back. Lebih tepatnya full back. Lebih tepat lagi full back sebelah kiri. Kemana penyerang, kemana gelandang? Kenapa lebih bisa memberikan hal yang lebih potensial Alba bagi FC Barcelona? Di samping memang ada pengaruh Messi bagi Alba. Kalau kita tarik juga, kalau misalnya ada pengaruh Messi bagi Alba ataupun sebaliknya, tentunya angka ini bakalan turun musim ini bagi FC Barcelona. Apakah itu nggak malu teman-teman bagi FC Barcelona ataupun teman-teman yang pecinta Barcelona? Pasti malu melihat data ini. Bahkan mungkin terkejut. Kenapa seorang Alba fullback, back yang lebih menghasilkan janji yang lebih baik dari sisi offense? Gimana? Nah, diharapkan teman-teman dengan tidak adanya Messi, seperti kita lihat tadi, dominan sekali angka Messi, Alba, Messi, Alba, Messi yang dominan. Diharapkan memang realistis ya, diharapkan musim ini permainan Barcelona lebih bermain kolektif, lebih kerjasama itu diandalkan, tidak hanya mengandalkan satu pemain. Ketika itu sudah dapat momennya, sudah dapat sentuhannya teman-teman, sudah dapat ritme, yakinlah teman-teman, Barcelona ini akan menghasilkan hal yang positif. Ingat, Laporta menghasilkan, membuat legasi kebijakan, merombak struktur dari FC Barcelona, cuci gudang, dan menghasilkan bentuk tiki-taka yang tidak bisa kita duga-duga. Sekarang juga, di periode ketika dia memimpin, dia membuat legasi, membuat kebijakan yang mungkin itu tidak kita suka teman-teman. Pasti 100%, bukan 100%, 99% pasti ada yang tidak suka. Tapi teman-teman, pasti Laporta sudah mengukur itu semua. Karena Laporta pasti juga belajar dari kebijakan-kebijakan yang dia lakukan. 2003 ke atas dia datang ke Ronaldinho, walaupun janjinya pada saat itu David Beckham. Banyak juga hal-hal disampaikan kepada Laporta
nggak tepati janji inilah. Karena pada saat itu kalau nggak salah pemberitaan David Beckham ya, janji dari Laporta. Ronaldinho dia datangkan. Tiba-tiba gaya permainan Barcelona menemukan peak performance, ritme, sentuhan, dan kemudian perlahan mulai merosot lagi. Laporta melakukan regenerasi, Laporta melakukan pergerakan, kebijakan, perubahan, revolusi, quote and quote. Dia buang semua pemain-pemain yang kita rasa itu luar biasa, yang nggak populer kebijakannya teman-teman. Dia datangkan pemain-pemain ini dan terbentuklah, dia ambil Pep Guardiola dan lain sebagainya, nggak kita duga. Dan terbentuklah seperti ini. Terjadi déjà vu teman-teman bagi Laporta musim ini lagi. Musim ketika dia memimpin lagi. Hampir banyak déjà vu teman-teman. Ketika dia memimpin pelatih pertama asal Belanda. Sekarang ini periode kedua ketika dia memimpin pelatih pertama kembali Belanda. Sekarang juga dia periode keduanya pertama kali dia kembali melakukan transisi. Dari Messi ke siapa nanti kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah ini penting untuk kita cermati. Karena jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah yang pernah dilakukan walaupun hasil akhirnya nanti bagaimana. Sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.